Baik, selamat pagi. Ini adalah inverter LF1048 pesanan Bapak Himo. Untuk inverter ini sudah kita sesuaikan untuk baterai 15S. Jadi settingannya seperti ini. A1 ini adalah charging, bisa disesuaikan. C6 ini maksimum, C1 ini minimum, untuk C0 ini off. Untuk tegangan charging 52,8. Ini untuk inverter off di 46, inverter on kembali 48. Ini settingan untuk mode PLTS atau mode baterai, akan berpindah ke inverter ketika 50 volt, dan ini akan berpindah ke PLN lagi ketika 48 volt. Settingan frekuensi 50 Hz. Untuk tekanan output 220 bisa disesuaikan, bisa 230, 240. Untuk settingan yang lain-lain, A10 ke atas ini hanya untuk komunikasi, jadi tidak perlu diperhatikan ketika hanya menggunakan baterai lithium yang tipe biasa. Jika menggunakan baterai lithium tipe growatt atau baterai-baterai produk Cina bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya ini Pak Himo bertanya untuk overvoltage. Jadi bagaimana respon inverter ketika terjadi overvoltage pada baterai. Oke, yang pertama, ini adalah tegangan baterai normal 50 volt sampai 52 volt ketika menggunakan baterai 15S. Untuk overvoltage ini di atas 56 nanti akan ada alarm berbunyi. Jadi perhatikan baik-baik. Sekarang saya akan ubah sistem voltasenya. Nah, ini 56 volt. Ini belum terjadi alarm. Saya akan coba naikkan untuk tegangan baterainya. Perhatikan 56,8, 57, 58, 59, oke, saya ulangi. Oke, ini kita ulangi dari 50,4, coba 56,8. Saya akan naikkan tegangannya. Nah, ini saat 59,2 kode error 6 di sini akan terlihat, menandakan baterai ini overvoltage. Jadi ketika ada alarm 06 ini segera dicek tegangan baterainya dan diupayakan agar tegangan baterai ini tidak melebihi 63 volt karena akan merusak sistem yang ada di dalam inverter itu sendiri. Nanti bila tegangan baterai sudah normal seperti ini, maka kode error akan hilang dan inverter akan menyala dengan semestinya. Oke, sekarang saya akan uji untuk sistem ATS, charging dan pengujian beban. Ini saya akan ganti dulu kabelnya yang lebih besar. Baik, semuanya sudah siap. Lanjut uji ATS dan charging. AC input masih 0, saya nyalakan PLN. Masuk 231 volt dan langsung sinkron. Saat sinkron seperti ini, output dihandle sepenuhnya oleh PLN, charging juga aktif. Saya akan tunjukkan. Saya pakai skala AC pada tang ampernya. Oke, ini saya tes di inputan PLN, terbaca 9,8 ampere. Tadi pada skala C6. Saya akan coba turunkan di C3. Oke.
pada skala C3 turun menjadi 5,9 ampere. Seperti itu, cukup jelas untuk chargingnya. Lanjut uji beban ya. Oke, nanti beban akan naik perlahan, mungkin sampai 6000 watt. Selanjutnya saya akan tambahkan beban lebih tinggi. Oke, ditunggu. Beban sudah naik 3000 watt, 4000, coba tambah satu saja. Oke, 9800 tambah satu lagi 10.000. Oke, 11.500 kurangi. Oke, inverter ini akan protek di 125%, mungkin di 12.500 baru akan protek. Tapi kalau cuma 10.000 ke atas ini hanya proteksi alarm. Jadi sebisa mungkin kurangi beban saat alarm itu berbunyi. Oke, untuk di kondisi beban 6000, tegangan output ini masih cukup bagus di 222 volt, tidak mengalami penurunan. Frekuensi juga masih terbilang oke. Temperatur cukup stabil, tidak terlalu terjadi kenaikan yang signifikan. Oke, cukup. Oke, selesai untuk pengujian inverter 10.000 milik Bapak Himo. Nanti bila ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan ke teknisi kami. Sekian, terima kasih.